Kalau sekarang kesannya? itu jos gitu loh. Jos ya? Iya, hasilnya memuaskan, tidak kuning, buahnya juga lebat. Buahnya lebat ya Mbak? Iya, buah besar-besar gitu loh. Oh, lebih besar-besar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, Benih Berkualitas Pilihan Petani. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Dan ini memang bisa dilihat ya oleh Sobat Benih semua, ini saya sedang berada di lahan cabai, tetapi kalau dari luar mungkin tidak kelihatan, karena memang ini di sekelilingnya ya, ada kebun salak gitu ya. Dan untuk lahan ini juga memang sebelumnya adalah lahan salak ya, tetapi dirombak menjadi hamparan ya, tanaman cabai rawit. Nah ini memang bisa dibilang ya, ini hasilnya cukup memuaskan, untuk buah cabainya juga sangat segar-segar sekali ya. Kira-kira seperti apa ya proses budidaya yang dilakukan oleh Sobat Benih kita kali ini, yang memang ini sudah berjalan 3 tahun ya untuk membudidayakan cabai di lahan ini. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi wawancara dan saya juga sudah ketemu langsung dengan petaninya. Silakan Mbak, boleh kenalan dulu nama dan alamatnya. Ya, perkenalkan, nama saya Mbak Suratni. Alamat saya Gondoarum, Monokerto, Turi, Sleman. Oke, jadi masuknya ini Kecamatan Turi ya? Ya, Kecamatan Turi. Kecamatan Turi, Sleman. Dan untuk di lahan sekarang ini ya, Sobat Benih semua, ini cukup unik ya. Karena memang di sekelilingnya ini salak ya? Ya, pohon salak semua. Pohon salak semua ya. Jadi memang ini bisa dibilang di tengah-tengah gitu ya, di antara sekelilingnya tanaman salak. Ini kalau Sobat Benih semua bisa lihat ya, seperti dibentengi ya Mbak. Iya. Jadi kalau dari luar tuh nggak kelihatan ini ada lahan cabai gitu ya. Tapi untuk sebelumnya Mbak Suratni, mungkin kita juga ingin tahu gitu. Kalau untuk lahan ini awalnya memang sebelumnya lahan salak atau bagaimana? Ini awalnya lahan salak. Lahan salak ya? Kurang produktif, ya dirombak. Dirombak ya? Iya. Nah kalau untuk penggunaannya ini sudah berapa kali? Berapa kali pergantian tanaman dari salak itu? 3 kali. 3 kali gitu? Iya. Oh, berarti bisa dibilang dari tahun 2022 atau mana? 2000 berapa ya? 22 kayaknya ya. Oh ya, Iya. sekitar 3 tahunan ya mungkin ya. 3 tahun. Jadi sekarang sudah berganti, yang tadinya ini lahan salak dan memang kurang produktif, tetapi Mbak Suratni memutuskan untuk dirombak ya Mbak ya. Iya. Untuk ditanami tanaman cabai. Kalau untuk awalnya mungkin campuran media tanamnya itu memakai pupuk kandang atau tidak Mbak? Pakai bubuk kandang. Campuran pupuk kandang Saya. ya? Itu kotoran apa Mbak? Ayam petelur. Oh yang puyuh, burung Iya, puyuh ya? burung puyuh tadi. Ya, jadi kok menggunakan campuran dengan kotoran burung puyuh Sama dolomit, dan dolomit juga ya? sama asam humat itu, power soil ya. Ya, jadi menggunakan campuran untuk ibaratnya membenahi kembali ya, karena memang ini kan lahan bekas salak ya Mbak ya. Ya. Jadi supaya nutrisinya ini lebih terpenuhi lagi untuk pertumbuhan cabai. Ini memang luar biasa sekali ya, ada keunikan dari segi bedengannya ini memang lebih tinggi ya Mbak ya. Ya. Alasannya kenapa Mbak? Itu apa, kalau musim hujan, tuh air kan banyak gitu. Takutnya pohon-pohonnya liar gitu loh Mas. Oh ya, jadi memang sengaja ya Iya. ditinggikan supaya ya irigasinya juga lebih Lancar. lancar ya Mbak Iya. ya. Dan ini jaraknya juga cukup lebar ya. Iya. Dari satu guludan ke guludan yang lain ini jaraknya cukup lebar. Ini memang bisa dibilang dari segi ya, mungkin sirkulasinya ya lebih sehat ya untuk tanaman ini ya di hamparan tanaman cabai ini. Nah, untuk yang sekarang ini Mbak Suratnya menggunakan varietas apa Mbak? Absolut 69. Oh ya, jadi menggunakan varietas Absolut 69 gitu? Iya. Ini memang baru pertama kali atau sudah pernah mencoba? Pertama pakai produk apa itu yang lain, tapi kurang Memuaskan? gimana ya, kurang memuaskan, sama hasilnya itu kurang sip gitu loh. Oh, oke. Terus saya coba ini Absolut ini. Jadi memang sempat ya Ya. Mbak Suratni mencoba varietas lain, Ya. dan memang hasilnya kurang ya, mungkin dari ketahanan virusnya juga ya Mbak ya, karena memang di sini sering ya Mbak ya terjadi serangan Terus bule. gulai. Iya. Jadi daunnya sering Kuning. mengalami kuning gitu ya di awal pertumbuhan, dan memang itu ya lumrah gitu ya oleh para petani semua dirasakan. Tetapi
Untuk yang sekarang bagaimana Mbak? Kalau sekarang itu jos gitu loh. Jos ya? Iya, hasilnya memuaskan, tidak kuning, buahnya juga lebat. Buahnya lebat ya Mbak? Iya, buah besar-besar gitu loh. Oh, lebih besar-besar ya dibandingkan dengan varietas sebelumnya ya Mbak? Iya. Nah ini memang tadi juga saya sempat dengar memang lahannya ada 5 Mbak? Iya, Ya. semua pakai absolut. Jadi memang sobat benih semua ya, untuk Mbak Suratmi ini tidak tanggung-tanggung gitu ya. Ketika pertama kali mencoba benih varietas Absolut 69 ini sekaligus semuanya ya Mbak ya. 5 lahannya ya. Memang ini di lahan salah satunya kita di sini ya untuk konten yang sekarang, tetapi ada lahan-lahan lain gitu. Ada 5 lahan yang memang ditanami dengan varietas Absolut 69. Iya. Nah, kalau dari segi pertumbuhan tanamannya ini memang lebih tinggi juga ya Mbak ya. Nah ini memang ada treatment khusus tidak Mbak? Mungkin yang diaplikasikan oleh Mbak Suratmi mengenai penanaman cabai di sini? Nggak ada. Ada nggak Mbak? Nggak ada. Dari kalau untuk pengocoran atau pemupukan? Ya, cuman pakai itu, pupuk hidro itu. Kalau pengocorannya Mbak? Pakai mutiara itu, Mas. Oh iya, iya. Jadi memang Asam humat, ya? iya. Oh jadi masih menggunakan juga power soil ya? Iya. Untuk pengocorannya ya. Ini memang Mbak Suratmi ya sudah tahu gitu ya beberapa produk-produk dari MMT dan yang Iya. diaplikasikan gitu ya untuk lahan cabai yang sekarang ditanam ini. Sama pertumbuhan, saya pakai itu kalinet. Kalinet. Iya, sama modern fall. Itu memang diperlukan ya Mbak ya. Memang Iya. dari supaya calon buah ya, buah cabai yang dihasilkan ini lebih jos lagi mungkin. Iya. Karena memang tadi ya beberapa kendala yang dialami oleh para petani di sini dari serangan hama, penyakit ya Mbak ya. Termasuk tadi juga patek juga Iya, mengalami pakai ya. itu loh. Tapi walaupun terjadi itu apakah sangat masif atau masih sedikit Mbak di sini? Kemarin tuh ya sempat banyak tuh, Mas. Saya kasih obat apa itu? Yang kalian tadi? Itu agak berkurang. Oh, berkurang ya Mbak ya? Iya. Memang ya, karena sekarang juga bisa dibilang musimnya tidak menentu ya Mbak ya? Ya banyak hujan ini loh. Yang penting nggak banyak hujan itu Bagus sebenarnya. bagus. Kalau misalnya tidak sering terjadi hujan di saat pembuahan cabai memang bagus ya hasilnya Mbak ya. Tapi Iya. karena memang akhir ini sering cuaca tidak menentu dan hujannya cukup ekstrim, jadi memang terjadi beberapa serangan ya. Iya. Seperti tadi patek contohnya. Dan tadi juga saya melihat Mbak di lahan yang ditanami oleh Mbak Suratmi ini dari satu ajir ya atau mungkin patok ini memang ada 2 lubang tanaman ya Mbak ya. Itu memang sengaja Mbak atau Iya. seperti apa? Alasannya kenapa Mbak? Biar pengecorannya mudah gitu, sama biar perawatannya juga mudah. Tapi kalau jaraknya terlalu dekat gini, rawannya itu busuk batang. Oh gitu Iya, ya. jadi sirkulasinya itu sulit gitu. Jadi memang sengaja ya dari Mbak Suratmi sudah mengetahui mungkin ya teknik budidaya. Iya. Ini belajar dari mana Mbak Suratmi? Saya belajar dari para petani, saling apa Saling ya? sharing ya? Saling sharing gitu. Jadi memang supaya tidak terjadi busuk batang ya, ini dari jarak tanamannya sengaja diatur gitu ya oleh Mbak Suratmi supaya bagaimana walaupun dengan lahan yang bisa dibilang ini ya tidak terlalu luas ya Mbak ya, Iya. tetapi bisa maksimal gitu ya. Ada dalam satu ini 2 tanaman tetapi jaraknya masih optimal ya untuk pertumbuhannya masih menjadi lebih baik gitu ya. Untuk yang sekarang ini sudah memasuki petikan keberapa Mbak? Ini alhamdulillah itu petikan ke-10. Petikan ke-10? Iya, Iya. masih lebat. Kayak Iya. belum berkurang gitu. Ya. Jadi walaupun petikan ke-10 tetapi ini bisa dilihat ya sama sobat benih semua hasil cabainya ini masih lebat gitu ya. Jadi hasil buahnya ini masih lebat sekali dan ini memang lebih terfokus ke bagian ini sisi samping ya. Karena memang masih petikan ke-10 gitu ya. Belum nyampe ke atas sekali ya. Belum memuncak. Belum memuncak karena Masih memang di nanti bawah-bawah. mungkin ada panen raya nanti ya. Iya. Momennya belum ya, Iya. nanti, Mbak. Ya, memang beberapa keunggulan ya yang dimiliki oleh cabai dengan varietas Absolut 69 ini dari segi vigor tanamannya ini bisa dibilang cukup baik ya Mbak ya. Iya. Karena walaupun di petikan ke-10 ini masih terlihat segar ya sobat benih semua, masih terlihat segar dan juga pertumbuhannya sangat maksimal. Mungkin dari segi perawatan ada perawatan khusus tidak Mbak yang dilakukan Mbak? Perawatannya itu lumayan mudah sih, nggak rewel gitu loh. Nggak rewel ya? Iya. Jadi bisa dibilang sederhana mungkin ya? Iya, cuman kalau itu pucuk-pucuknya ini nggak megar gitu loh, langsung Oh. di-spray gitu, cepat pulihnya gitu loh. Oh ya, jadi ketika ada kendala ya dari segi pucuknya mungkin tidak memunculkan bakal buah yang mungkin Ya itu. Ya, Terus jadi- perawatannya semprot cepat pulih gitu, ketika pupus-pupusnya. disemprot ya itu cepat pulih kembali ya Mbak ya. Oke.
Oke, ini emang bisa dibilang Mbak Suratmi ini sudah belajar dan mengetahui juga ya ketika terjadi pertumbuhan yang kurang maksimal ini harus diapakan gitu ya. Alhamdulillah untuk yang sekarang dengan lahan ini ya di sekeliling perkebunan salak ini bisa menghasilkan gitu ya cabai rawit yang bisa dibilang produktif ini. Ini sudah mencapai petikan ke-10 berapa kilo Mbak yang dihasilkan? Berapa ya kemarin Mungkin tuh? dari semua lahan ya tadi Ya, gabungan tadi itu. akumulasi ya karena memang Akumulasi. mempunyai 5 lahan ya yang memang dirawat oleh Mbak Suratmi dan kawan-kawan tadi ya Mbak. Iya, sama teman-teman saudara-saudara. Saudara-saudara semua yang memang masih dibilang petani milenial ya mungkin ya. Petani muda. Petani muda ya. Berapa kilo Mbak yang dihasilkan? Petikan sebelumnya 9 mungkin ya? 8 kiloan. 8 kiloan? Iya. Tapi kalau yang keseluruhan berapa Mbak kemarin? Keseluruhan bisa mencapai kemarin itu 56 kilo. 56 kilo ya? Ya. Hampir setengah kintal. Setengah kintal ya. Sekali petik ya itu ya. Petikan ke-9 kemarin mencapai 56 kilo. Karena memang akumulasi ya Mbak ya? Iya. Dari semua lahan yang dimiliki oleh Mbak Suratmi ini. Kalau untuk dari segi harga ini bagaimana Mbak? Memuaskan? Harganya jos. Jos sekali Iya. ya. Alhamdulillah momennya sedang bagus ya. Alhamdulillah. Ketika panen yang dialami oleh Mbak Suratmi ini hasil penjualan juga cukup jos ya Mbak ya. Iya. Dan tadi juga dari buahnya juga memang dihasilkan bagaimana Mbak? Dari komentar mungkin para pengepul hasilnya seperti apa Mbak? Apa buahnya besar-besar. besar-besar. Iya, terus warnanya juga mencolok. Jos gitu loh. Ada keunggulan ya Iya. dari cabai-cabai yang lainnya memang buahnya ini lebih besar dan warnanya lebih mencolok ya Mbak ya? Seger gitu. Lebih segar. Oke, baik Mbak Suratmi. Mungkin sebelum mengakhiri sesi wawancara, barangkali ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan untuk para sobat benih semua, silakan Mbak boleh disampaikan. Ya, untuk pabrik MMT apa ya, mudah-mudahan menghasilkan benih yang lebih bagus Oke, amin. sama pupuk-pupuknya. Iya. Karena memang itu yang dibutuhkan ya. Iya, oleh para pupuk-pupuknya. petani. Kalau untuk kesannya mungkin Mbak mengenai tanaman cabai yang sekarang bagaimana? Mbak? Kesan saya buahnya sangat sip, jos. Sangat jos ya. Mbak? Sangat jos. Besok nanam ini lagi. Oke. Ini memang hasil rekomendasi ya langsung dari petaninya selaku mungkin ya bisa dibilang ini Mbak Suratmi ya walaupun baru berjalan 3 tahun ya Mbak ya. Iya. Tapi ini sudah mengalami banyak suka duka dan ini salah satu rekomendasi ya. Ini benih Absolut 69 ini bisa dibilang memuaskan ya hasil. Memuaskan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Suratmi Ya. atas bincang-bincangnya dan semoga konten ini bermanfaat ya bagi sobat benih semua. Jangan lupa subscribe ya channel Benih Bertani TV untuk konten-konten menarik selanjutnya. Tinggalkan juga like dan juga komen ya. Silakan di bawah di kolom komentar pesan-pesan ataupun pertanyaan ya barangkali ingin menanyakan terkait dengan kondisi lahan ataupun ya mungkin pertumbuhan cabai yang lainnya ya. Silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya Rijal Pamungkas dan Mbak Suratmi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa ikuti terus channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.